Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Mufidatul Ummah dengan NIM 210101107 dari kelas Sistem Informasi 21A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat database dalam localhost PHP MyAdmin. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara menormalisasikan sebuah data. Yang pertama, ada data dalam bentuk anormalisasi. Pada bentuk anormal ini masih terdapat banyak grouping data, contohnya pada kolom tanggal transaksi, kemudian ada ID sales, kemudian ada sales, ID customer, dan lainnya. Kemudian kita akan menormalisasikannya dengan tahap yang pertama, yaitu tahap 1NF. Pada tahap 1NF, setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal pada setiap barisnya. Intinya, pada tahap 1NF ini tidak boleh terdapat grouping data. Kemudian yang kedua, yaitu tahap 2NF. Pada tahap 2NF, tidak diperkenankan adanya partial functional dependency, yaitu setiap atribut yang bukan kunci bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya, pada tabel tersebut dari 1NF ini harus dipecah sesuai dengan primary key-nya. Kemudian terbentuklah tabel sales dengan ID sales sebagai primary key. Kemudian ada tabel customer dengan ID customer sebagai primary key. Kemudian ada tabel jenis bahan dengan ID jenis bahan sebagai primary key. Kemudian ada tabel merek dengan ID merek sebagai primary key. Kemudian ada tabel pemesanan label dengan nota pemesanan sebagai primary key. Kemudian ada tabel pembayaran dengan nomor transaksi pembayaran sebagai primary key. Setelah data dinormalisasikan, selanjutnya kita akan membuat database pada localhost PHP MyAdmin dengan cara yang pertama, aktifkan SAM Control Panel dengan klik Start. Kemudian pada PHP MyAdmin kita membuat database dengan cara klik New, kemudian isikan nama database-nya. Kemudian klik Create. Selanjutnya kita akan membuat tabel pada SQL dengan cara ketik create tabel, kemudian nama tabelnya, kemudian ID sales dengan tipe data varchar, kemudian kita gunakan ID sales sebagai primary key. Selanjutnya ada nama sales dengan tipe data varchar, setelah terisi, kemudian kita klik Go, maka akan muncul tabel sales pada database pemesanan label. Selanjutnya kita buat lagi tabel-tabel lain.
kemudian akan bertambah lagi tabel lainnya. Selanjutnya kita akan membuat lagi tabel dengan cara yang sama. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput sebuah data. Kita akan menginput sebuah data pada tabel customer dengan cara ketik insert into nama tabel, kemudian kita inputkan ID customer, kemudian nama customernya, setelah itu beri tanda kurung tutup. Setelah selesai, kemudian klik go. Maka pada tabel customer sudah terdapat sebuah data. Setelah itu kita lakukan kembali cara tersebut untuk menginputkan data-data lainnya. Maka setelah selesai membuat tabel-tabel dan menginputkan data pada tabel tersebut, pada database pemesanan label terdapat 6 buah tabel, yaitu tabel customer, jenis bahan, merek, pembayaran, pemesanan label, kemudian yang terakhir ada tabel sales. Pada tabel customer terdapat data yaitu ID customer dan customer, terdapat 5 buah data. Kemudian strukturnya yaitu ID customer sebagai primary key, kemudian varchar-nya 10 dan customer dengan varchar 30. Kemudian pada tabel jenis bahan terdapat 3 buah jenis bahan dengan ID bahan dan jenis bahan, yaitu ada offset, printing, dan woven. Dengan strukturnya ID bahan sebagai primary key dengan varchar 5, kemudian jenis bahan dengan varchar 10. Kemudian pada tabel merek terdapat beberapa data merek, yaitu dengan struktur ID merek sebagai primary key dengan varchar 6, kemudian merek dengan varchar 30, ukuran dengan varchar 15, satuan dengan varchar 4, dan harga dengan integer 5. Kemudian pada tabel pembayaran terdapat data-data nomor pembayaran, ID pemesanan, dan total bayar dengan struktur nomor pembayaran sebagai primary key, kemudian ID pemesanan sebagai foreign key, dan total bayar dengan tipe data. Kemudian pada tabel pembayaran terdapat data dengan nomor pembayaran, ID pemesanan, dan total bayar dengan struktur nomor pembayaran sebagai primary key dengan varchar 10, kemudian ID pemesanan sebagai foreign key dengan varchar 10, kemudian total bayar dengan tipe data integer 11. Kemudian pada pemesanan label terdapat data dengan ID pemesanan, kemudian ada tanggal pemesanan, kemudian ada ID sales, ID customer, ID bahan, ID merek, dan jumlah. Dengan struktur ID pemesanan sebagai primary key dengan tipe data varchar 10, tanggal pemesanan, date, kemudian ID sales sebagai foreign key dengan varchar 5, ID customer foreign key dengan varchar 10, ID bahan sebagai foreign key dengan varchar 5, ID merek sebagai foreign key dengan varchar 6, kemudian jumlah dengan integer 10. Kemudian pada tabel sales terdapat data ID sales dan nama sales, terdapat sebanyak 4 buah data sales dengan struktur ID sales sebagai primary key dengan tipe data varchar 5, kemudian ada sales dengan varchar 20. Maka setelah itu
membuat relasi antar tabel pada desainer, yaitu dengan create relationship. Kita akan merelasikan ID customer kepada tabel pemesanan label. Kemudian selanjutnya ID sales. Kemudian ID bahan. Selanjutnya ada ID merek. Yang terakhir, kita relasikan ID pemesanan ke tabel pembayaran. Kemudian kita refresh, maka akan muncul relasi seperti ini. ID sales yang direlasikan ke tabel pemesanan label, kemudian ada ID merek, ID customer, dan ID jenis bahan yang direlasikan kepada tabel pemesanan label, kemudian ID pemesanan direlasikan kepada tabel pembayaran. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan operator pengurangan. Ketik select, merek, harga, Nah, di sini kita akan memilih kolom merek, kemudian harga dengan diskon 200, kemudian harga diskonnya akan dikurangi dengan diskon tersebut yaitu 200. Kita memanggil dari tabel merek, kemudian kita klik go. Hasilnya akan seperti ini, yaitu harga awal 350, kemudian dengan diskon 200 akan menjadi 150, begitu dengan seterusnya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan operator perkalian, yaitu dengan ketik select, kemudian kita memilih kolom merek, kemudian kolom harga, kemudian kita masukkan diskon sebesar 25% as diskon, kemudian harga dikurangi dengan diskon tersebut.
as harga diskon. Kita memanggil dari tabel merek. Setelah selesai, kita klik go. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dari harga 350 kemudian didiskon 25% akan menjadi 262,50. Kemudian di sini kita akan mencoba menggunakan operator penjumlahan, yaitu kita ketik select, kemudian ID merek, kemudian merek, satuan, kemudian harga, kita memanggilnya dari tabel merek. Di sini saya akan menaikkan harga sebesar 500, kemudian kita klik go. Maka akan muncul data merek dengan ID merek, kemudian merek, satuan, dan harga. Yang harga awalnya 350, 110, 390, kemudian naik menjadi 500, 850, 610, dan 890. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membandingkan dua buah nilai, yaitu dengan cara ketik select, kemudian kita memilih kolom merek, kemudian harga. Kita memanggil dari tabel merek. Di mana harga tersebut lebih dari 1000. Setelah selesai, kita klik go. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari sebuah karakter dengan cara ketik select, kemudian merek, di sini kita memilih kolom merek, satuan, dan harga yang diambil dari tabel merek. Di mana merek tersebut berjudul Setelah selesai, kita klik go. Maka akan muncul merek-merek yang bertuliskan brand paper Como Klean. Kemudian juga ditampilkan satuannya yaitu DOS dengan harga 350. Kemudian kita akan mencoba menampilkan sebuah data ID sales yang diambil dari tabel sales dengan cara ketik select, kemudian
ID sales, nama sales. Kita memanggil dari tabel sales, di mana ID tersebut 503 atau 59. Order by maka setelah selesai kita klik go, maka akan muncul data ID sales, kemudian nama sales dengan ID sales 503 dan 59. Selanjutnya kita akan mengambil data merek yang memiliki rentang harga 300 sampai dengan 2000 dengan cara ketik select, kemudian nama merek, kemudian harga. Kita memanggil dari tabel merek, di mana harga tersebut antara 300 sampai dengan 2000. Order by harga, setelah selesai kita klik go, maka akan muncul beberapa data yang memiliki rentang harga dari 300 sampai dengan 2000. Kemudian kita akan mengambil sebuah data pemesanan label yang melakukan transaksi pada bulan November, yaitu ketik select, kemudian ID sales, ID customer, kemudian ID merek, kita memanggilnya dari tabel pemesanan label, di mana tanggal pemesanannya antara tanggal 6 November sampai dengan tanggal 23 November. Setelah selesai kita klik go, maka akan muncul beberapa data yang melakukan transaksi pada tanggal 6 November sampai dengan 23 November 2022. Kemudian kita akan mencoba mencari sebuah merek yang mengandung kata depan brand. Kita akan menjalankan query, yaitu ketik select, kemudian ID mereknya, kemudian merek. Kita mengambilnya dari tabel merek, di mana merek tersebut memiliki kata depan brand. Setelah selesai kita klik go, maka akan muncul beberapa data yang memiliki merek dengan awalan kata brand.
Kemudian kita akan mencoba mencari sebuah merek yang mengandung kata paper dengan cara ketik select, kemudian ID merek, kemudian merek. Kita mengambilnya dari tabel merek. Di mana merek tersebut mengandung kata paper. Kemudian kita klik go. Maka akan muncul data merek yang mengandung kata paper. Selanjutnya kita akan mencoba mencari sebuah merek yang mengandung dua buah kata. Kita ketik select, kemudian ID merek, kemudian merek yang kita ambil dari tabel merek, di mana merek tersebut mengandung kata Amaris dan juga hotel. Setelah selesai kita klik go. Maka akan muncul sebuah data yang mengandung kata Amaris dan hotel. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan operator not, yaitu dengan mencari sebuah judul yang tidak memiliki kata brand. Kita ketik select, kemudian ID merek, kemudian merek yang kita ambil dari tabel merek, di mana merek tersebut tidak memiliki kata brand. Setelah selesai, kita klik go. Maka akan muncul sebuah merek yang tidak memiliki kata brand. Sekian penjelasan dari saya mengenai database pemesanan mebel. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.